Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tulip Yuni Rosyani Putri, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bungo, berasal dari SMP Negeri 1 Tanah Tumbuh, ingin menjelaskan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Anak bukan kertas kosong, melainkan anak lahir dengan kekuatan kodrat dan kekuatan kodrat yang masih samar. Saya akan menjawab 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama yaitu, saya biasanya mendominasi pembelajaran atau teacher center learning. Yang kedua yaitu, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, atau saya mengutamakan aspek kognitif anak. Dan yang ketiga yaitu, saya meyakini atau saya percaya dengan memberikan tindakan tegas dapat mengubah perilaku anak. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya terapkan terasa hanya sebagai kewajiban menjalankan tugas sebagai guru, yaitu aktivitas mengajar, sekedar memberikan pengetahuan, dan memerintahkan siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di buku. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya juga sering membandingkan ketika saya menjadi murid sewaktu saya kecil dulu dengan situasi siswa saat ini. Saya sering mengeluh dengan siswa yang nilainya rendah, malas, dan kurang disiplin. Sebelum mempelajari modul Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan bahwa pembelajaran di kelas itu hanya menyangkut tentang 1. Mengajar kosakata dan struktur bahasa. Yang kedua, menilai hanya untuk mendapatkan hasil belajar siswa melalui kuis, ulangan harian, dan ujian untuk mengejar target KKM. Yang ketiga yaitu mengejar target untuk menjalankan kurikulum. Pertanyaan kedua yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yaitu yang pertama, pola pikir saya mulai berubah. Saya mulai memahami bahwa tugas guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, namun juga mendidik, karena pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Dan yang kedua yaitu, proses pembelajaran seharusnya menjadikan siswa kita sebagai pusat pembelajaran atau student center learning, dan belajar itu harus menyenangkan. Dan yang ketiga yaitu, pendidikan yang berpihak kepada anak melalui konsep merdeka belajar. Mereka diberikan kebebasan mencari sumber pengetahuan lain dan kita hanya sebagai pamong, agar mereka tidak salah arah. Saya mulai menyadari bahwa sekolah itu tidak hanya mengajar mencapai target kurikulum, tetapi merupakan proses pendidikan yang menuntun anak untuk dapat menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan pendidikan juga bertujuan untuk membentuk karakter budi pekerti anak didik kita. Sebagai seorang pendidik, saya harus menuntun tumbuh kembang yang ada pada anak-anak didik saya sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Saya harus mendidik mereka sesuai alam di mana mereka dilahirkan dan zaman di mana mereka berkembang, sehingga anak-anak didik kita dapat memperbaiki lakunya, hidupnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Saya mulai memahami makna berhamba pada anak, yaitu memberikan perhatian yang sama kepada semua anak. Semua anak mempunyai keunikan dan potensi masing-masing. Untuk menggalinya, kita perlu sistem Among, yaitu memberikan kasih sayang kepada anak didik kita. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu, membuat kesepakatan kelas sebagai bentuk komitmen bersama dan menanamkan budi pekerti. Yang kedua yaitu, menyusun rancangan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga yaitu, menerapkan model pembelajaran yang variatif dan menyesuaikan kondisi kodrat alam atau pembelajaran berbasis kearifan lokal dan kodrat zaman siswa saat ini. Yang keempat yaitu, menerapkan sistem Among atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut.
Adapun kesimpulan pada pembahasan mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama, pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua yaitu pendidikan bukan hanya ilmu akademis, namun perlu penanaman budi pekerti. Yang ketiga yaitu pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.